Manis. Aku Emily Flora Wilianta, biasa dipanggil Emmy. Perkenalkan, namaku Carlos Denisio Fidesurya, biasa dipanggil Denis. Perkenalkan, namaku Fahria Ditya Salianti, biasa dipanggil Anti. Dan aku dari divisi lighting. Pentingnya lighting dalam sebuah pementasan. Lighting berfungsi sebagai tata pencahayaan dalam panggung untuk menerangi panggung dan mendukung sebuah pementasan. Dalam teater, fungsi lighting terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lighting sebagai penerangan yang menerangi sebatas panggung beserta unsur-unsurnya agar pementasan dapat terlihat. Yang kedua adalah lighting sebagai pencahayaan yang termasuk di divisi artistik pementasan dan berguna untuk membentuk dan mendukung suasana dengan sesuai dengan naskah yang dibawakan. Proses pembuatan lighting perlu memperhatikan hal-hal berikut: tersedianya peralatan dan perlengkapannya sesuai dengan kebutuhan naskah yang dipentaskan, tata letak dan titik fokus yang dibutuhkan di setiap pementasan, keserasian dan keseimbangan warna yang digunakan dengan pengetahuan tentang warna dalam pementasan sesuai dengan naskah yang dibawakan, pemahaman naskah yang akan dipentaskan dan memahami jalan pikir sutradara. Dalam pementasan Es Teh Manis, setiap divisi artistik melakukan bedah naskah sebagai tahap awal. Pada divisi lighting, bedah naskah dilakukan untuk memahami dan mendalami naskah yang akan dipentaskan, membuat konsep pencahayaan dan dilanjut oleh pencatatan blocking lighting yang tepat sesuai dengan naskah. Bedah naskah juga diikuti dengan mengadakan rapat bersama sutradara dan skenografer untuk mengetahui keinginan mereka dan menyatukan persepsi. Selanjutnya saya akan membahas tentang blocking dalam lighting. Salah satu hal yang penting wajib diketahui saat berada di divisi lighting adalah blocking pemain saat di atas panggung. Secara dasar, blocking dalam lighting dibagi menjadi 9 area ya, yaitu jika diperumpamakan seperti tic-tac-toe ya, menjadi 9 kotak. Bisa dilihat dari daerah-daerah masing-masing bahwa kita sebutnya yang bagian atas dengan up, lalu bawah sebagai down, kiri left, dan kanan right. Namun up, down, dan left right kita sebut dari dua sudut pandang yang berbeda. Jika up down kita sebut kita baca dari sudut pandang penonton, dan left right sebaliknya kita dari sudut pandang yang pemain di atas panggung. Contohnya jika ini sebuah panggung dan kita berada di bagian bawah panggung ya, semakin menjauh dari penonton, maka kita sebutnya sebagai up, bukan down, karena kita lihat dari sudut pandang penonton. Dan sebaliknya jika kita berada di atas panggung ya, mendekati penonton, kita sebutnya sebagai down, karena penonton melihat bahwa kita berdiri atau bermain di daerah bawah panggung, di down, di agak bawah. Sebaliknya untuk left right, jika kita berdiri di atas panggung ya, kita akan sebutnya dengan daerah left, karena dilihat dari sudut pandang pemain. Walaupun dari sudut pandang penonton, kita melihatnya dari daerah kiri. Maka secara garis besar ya, untuk contoh simpelnya, jika ini sebuah panggung, kita berada di di daerah atas panggung, lalu di bagian kiri, maka kita sebutnya sebagai down, karena dari daerah penonton, maksudnya sudut pandang penonton. Lalu kita left, karena dari sisi pemain kita berada di daerah left, maka kita sebutnya down left. Itu merupakan penjelasan secara garis besar ya untuk blocking. Lalu mengapa blocking merupakan salah satu hal yang wajib diketahui oleh divisi lighting? Jawabannya adalah agar divisi lighting dapat mengetahui penempatan cahaya yang dominan dan efektif dari sudut pandang penonton maupun point of view yang lainnya, mulai dari sisi aktor yang lain atau bahkan dari sisi penonton yang di kanan kiri, tidak harus penonton yang di depan panggung ya, karena kan terkadang ada saja gedung teater yang memiliki sudut pandang dari kanan atas atau kanan bawah, atau mungkin agak terlalu dari samping panggung jadi kurang lihatnya, kurang enak ya dari berada di tengahnya. Contoh untuk masalah kasusnya, jika terjadi actor overlapping. Actor overlapping adalah kasus di mana, bukan kasus sih, lebih ke permasalahan terjadi di atas panggung di mana kedua aktor berdiri secara satu garis, dan jika dilihat dari sisi penonton maka akan terketutupan. Contohnya jika ada ini berikut ada tangan saya ya, lalu di belakang ini adalah aktor kedua dan mereka satu garis, maka dari kamera tidak akan terlihat aktor yang di belakangnya.
Jika ini terjadi, maka tugas lighting lah yang harus mengetahui bagaimana cara agar dua pemain di atas panggung tersebut tetap dapat dikenali dan dilihat oleh penonton walaupun terjadi actor overlapping di atas panggung. Bagaimana caranya? Bisa menggunakan spotlight ya dari atas panggung. Jadi ada spotlight yang misalkan ini aktor yang di belakangnya ini, maka terjadi spotlight ke aktor yang di belakang. Jadi agar penonton dari sisi manapun tahu bahwa di sisi belakang situ ada aktor dan bisa mengetahui bahwa aktor tersebut lagi berdialog ya. Atau bisa juga menjadi kode untuk aktor agar aktor tahu bahwa lagi terjadi actor overlapping. Jadinya aktor tersebut mungkin akan geser posisinya sedikit biar tidak terjadi actor overlapping. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembuatan blueprint dalam lighting. Dari semua hal yang penting dalam divisi lighting, pembuatan blueprint lah yang merupakan tugas yang terpenting dalam divisi lighting ini. Hal ini dikarenakan pentingnya sebuah visualisasi dan gambaran ya untuk divisi lighting sendiri agar mengetahui seperti apa panggung nanti akan terlihat dari sudut pandang penonton dan sudut pandang lighting. Dan mengapa visualisasi ini sangat penting dalam lighting? Dapat diketahui bahwa di divisi lighting ya, jika kamu menjadi sebuah penata cahaya, bahwa kamu tidak bisa langsung menggunakan alat-alat lighting ini di misalkan 5 bulan sebelum pementasan. Memang kalau sebagai aktor dan sound, mereka bisa menggunakan speaker, lalu bisa menggunakan panggung di rumah atau mungkin latihan di rumah. Lighting tidak bisa, karena alat lighting bukanlah alat yang bisa kita pakai setiap hari ataupun bisa kita beli secara murah ya. Mungkin jika di bagian divisi sound kita bisa menggunakan speaker atau mungkin HP untuk latihan. Namun untuk divisi lighting kan kita butuh alat-alat yang gede, mixer yang gede, lalu cahaya, spotlight, lampu warna. Memang hal itu juga tidak bisa kita beli secara cuma-cuma hanya untuk latihan. Dan biasanya memang alat lighting ini dipasang ya itu paling lama itu seminggu sebelum pementasan dimulai tergantung keperluannya. Bisa juga H-1 sebelum pementasan itu dimulai. Jadi saat gladi bersih atau gladi kotor ya mungkin misalkan pementasannya hari Jumat itu dipasang hari Kamis pagi ya. Jadi dari jam 1 jam 2 jadi jam 6 ke atas mulai di pagi hari kita bisa menggunakannya. Belum setting lalu bikin program dan lain-lain. Jadi memang kita harus membutuhkan visualisasi dan blueprint ini agar mengetahui apa yang terjadi di atas panggung nanti. Tidak hanya untuk divisi lighting sendiri, visualisasi ini sangat berguna untuk pemain agar pemain juga tahu apa yang akan terjadi di atas panggung dan juga agar sutradara kita memiliki gambaran apa yang terjadi di atas panggung nanti ya. Dan juga mengapa blueprint ini penting agar kita bisa langsung revisi. Jadi misalkan sutradara menginginkan hal seperti ini, lalu kita memberikan blueprint seperti ini, lalu sutradara tidak terlalu suka, lalu akan terjadi revisi yang signifikan ya, sehingga ini akan membuat bahwa nanti saat mendekati hari pementasan kita tidak perlu melakukan revisi yang sangat signifikan, sehingga kita hanya perlu menyesuaikan dengan panggung dan dimanapun venue yang kita gunakan nanti ya. Oleh karena itu kita sebagai penata cahaya harus mengetahui gambaran cahaya di atas panggung sebelum mendekati hari pementasan. Kalau bisa sebelum 6 bulan kita, misalkan pementasannya dilakukan Desember, lalu kita sudah mulai latihan dari Agustus. Nah, kalau bisa dari bulan Agustus gitu kita sudah memiliki visualisasi atau gambaran yang akan terjadi di atas panggung. Biasanya ini juga dilakukan saat seperti yang Kak Andi tadi jelaskan tentang pembedahan naskah ya. Memang saat pembedahan naskah kita juga sambil memvisualisasi dan memiliki gambaran dan imaging apa yang akan terjadi di atas panggung nanti. Contoh yang dapat saya berikan itu seperti misalkan kita akan menggunakan sebuah template di mana terjadinya tempatnya di alam baka ya atau sebagai mimpi. Mungkin misalkan saya sebagai penata cahaya awal saya akan menggunakan warna biru karena biru itu biasa dilambangkan dengan sesuatu yang mistis atau mungkin malam hari atau mungkin imajinasi atau mungkin hal-hal yang seperti fantasi. Biasanya digunakan seperti itu. Lalu ternyata
menurut sutradara itu tidak terlalu menggambarkan alam baka. Jadi misalnya sutradara menginginkan tambahan warna merah sedikit, jadi agar menjadi seperti ungu-ungu pastel sedikit ya. Jadi menggambarkan bahwa suasana yang sangat dingin, alam baka di mana bahwa memiliki luas, daerah yang luas ya. Oleh karena itu sedikit contoh yang bisa saya berikan dari penjelasan untuk blueprint dalam lighting ya. Semoga kalian dapat mengerti dari penjelasan saya. Terima kasih. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan mengenai blueprint lighting. Lighting dengan suasana sedih atau seduh. Untuk itu aku memilih warna biru. Oke, langsung aja. Jadi di sini di 3 atas ini adalah cyclorama, side light, sama top light. Untuk cycloramanya aku atur dengan presentase cahaya seperti ini karena blueprint yang aku bawakan ini adalah monolog. Sedangkan di cyclorama ini kita lebih berpusat pada lighting yang di background. Untuk itu aku ingin dia tidak terlalu gelap tapi juga tidak terlalu terang, agar wajah dari aktor atau pemain tetap terlihat. Oke. Selanjutnya side light. Side light di sini tidak aku gunakan karena side lightnya yaitu lampu atas di bagian kanan kiri, lighting atas bagian kanan kiri. Jadi di sini bisa kita abaikan. Kemudian ada top light. Top light adalah lighting yang berasal dari atas langsung untuk para pemain. Di sini aku menggunakan persentase sekitar segini. Agar tujuannya wajah dan ekspresi dari si pemain, si aktor ini terlihat. Oke, selanjutnya di specials ini aku milih center stage. Seperti tadi yang sudah aku jelaskan, jadi dia ini adalah monolog aktor yang membawakan monolog tentang dengan suasana sedih. Selanjutnya high side, stage left dan stage right ini tidak aku gunakan karena jadi fungsi dari gobos ini dia membentuk hiasan, lebih seperti ini lighting ornamen untuk agar tidak terlihat kosong ibaratnya. Nah di sini tidak aku gunakan. Oke, jadi kita bisa geser ke arah kiri. Dan footlight di sini yaitu adalah lighting dari ukuran yang diletakkan sejajar dengan kaki pemain. Jadi apabila disorot ke pemain, dia akan membentuk sebuah cahaya. Dia akan membentuk sebuah bayangan si aktor ini. Nah, untuk itu aku menggunakan sekitar presentase seperti ini. Nah, agar wajah dari aktornya tetap terlihat, aku naikkan top light-nya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Seperti inilah proses pembuatan blueprint lighting. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Anti, terima kasih Denis untuk penjelasannya. Nah, itu aja yang mau kita bahas tentang lighting pada hari ini. Untuk merangkum semuanya, aku mau kasih tahu bahwa divisi lighting adalah divisi yang gak kalah penting dengan divisi lainnya yang ada dalam pementasan. Dengan adanya divisi lighting ini, itu akan membantu banget dalam kelancaran sebuah pementasan, membuat dan membentuk suasana sesuai dengan naskah yang dibawakan. Itu aja dari kami, terima kasih. Es teh manis, makin manis.